warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan belajar bareng matematika. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang koordinat Kartesius. So, siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai belajar. Nah, apa itu koordinat Kartesius? Sistem koordinat Kartesius dibentuk oleh dua garis yang berpotongan tegak lurus, yaitu garis mendatar atau horizontal dan garis tegak atau vertikal. Garis mendatar disebut sumbu X, sedangkan garis tegak disebut sumbu Y. Nah, titik potong sumbu X dan sumbu Y disebut titik asal. Nah, titik asal itu biasanya adalah 0,0. Pada sumbu X, dari titik 0 ke kanan dan seterusnya merupakan bilangan positif. Sedangkan dari titik 0 ke kiri dan seterusnya merupakan bilangan negatif. Pada sumbu Y, dari titik 0 ke atas dan seterusnya merupakan bilangan positif. Sedangkan dari titik 0 ke bawah dan seterusnya merupakan bilangan negatif. Titik koordinat ditulis dengan aturan X, Y. Titik X disebut absis, sedangkan titik Y disebut ordinat. Contohnya adalah sebagai berikut. Misal, ada sebuah titik A dengan koordinat negatif 4,9. Karena koordinat ditulis dengan aturan X, Y, maka yang depan itu adalah X dan yang belakang adalah Y. Maka, jika titik A negatif 4,9, maka negatif 4 adalah absis atau X. Sedangkan 9 adalah ordinat atau Y. Jadi, kalau ada titik B, misal negatif 2,5, maka absisnya adalah negatif 2 dan ordinatnya adalah 5. Cukup mudah ya untuk kita pahami. Nah, selanjutnya kita akan belajar kuadran pada koordinat Kartesius. Garis tegak lurus pada bidang Kartesius membagi bidang menjadi 4 bagian yang disebut dengan kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Cara membacanya, kuadran itu adalah berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu dari kanan ke kiri. Kalau searah jarum jam, itu kan dari kiri ke kanan. Berarti kalau berlawanan dengan arah jarum jam, berarti dari kanan ke kiri. Nah, untuk membaca kuadran, itu berlawanan dengan arah jarum jam, berarti dari kanan ke kiri. Oke, dari gambar di samping dapat disimpulkan sebagai berikut. Kuadran 1 itu jika X positif dan Y positif. Kita lihat di kuadran 1 itu ada titik A yaitu 1,1. Satunya positif yang X, kemudian Y-nya juga positif 1. Karena X dan Y positif, maka titik A berada di kuadran 1. Kemudian, kuadran 2 itu jika X negatif, Y positif. Kita lihat, di kuadran 2 itu ada titik B dengan koordinat negatif 2,3. Karena X-nya bernilai negatif 2 dan Y-nya bernilai positif 3, maka titik B tersebut berada di kuadran 2. Kemudian kuadran 3 itu jika X dan Y-nya negatif. Kita lihat titik C adalah negatif 4, negatif 2. Karena X-nya bernilai negatif 4 dan Y-nya bernilai negatif 2, maka titik C tersebut berada di kuadran 3. Kemudian yang terakhir adalah kuadran 4.
Kuadran 4 itu jika X positif, Y-nya negatif. Kita lihat titik D itu adalah 5, negatif 3. Nah, karena X-nya positif 5 dan Y-nya adalah negatif 3, maka titik D berada di kuadran 4. Bisa dipahami ya untuk kuadran pada koordinat kartesius. Saya ulangi, kalau kuadran 1 itu X positif, Y positif. Kuadran 2 itu X negatif, Y positif. Kuadran 3 itu X negatif, Y negatif. Dan kuadran 4 itu X positif, Y negatif. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya adalah posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, berarti kita melihat suatu titik tersebut dari sumbu X dan sumbu Y. Pada gambar itu terdapat titik A 2,6, titik B 5,5, titik C negatif 4,3, titik D negatif 5,6, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Nah, kita lihat dari titik A terlebih dahulu. Titik A itu 2,6, berarti X-nya 2, Y-nya 6. Ingat, X, Y, berarti X-nya 2, Y-nya 6. Nah, posisi titik terhadap sumbu Y itu adalah 2, karena dia diukur dari sumbu Y. Nah, berarti 2. Posisi titik A terhadap sumbu X itu adalah 6 satuan. Jaraknya adalah 6 satuan. Diukur dari sumbu X. Kemudian, titik B itu 5,5. Artinya, titik B berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan 5 satuan dari sumbu X. Kemudian titik C itu negatif 4,3. Berarti titik C itu berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan 3 satuan dari sumbu X. Kemudian titik D itu adalah negatif 5,6, maka titik D terletak 5 satuan dari sumbu Y dan 6 satuan dari sumbu X. Kemudian titik G itu 5,-4, maka titik G terletak atau berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan 4 satuan dari sumbu X. Kemudian titik H itu 3,-6. Artinya titik H berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan 6 satuan dari sumbu X. Jadi kalau posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y itu dibalik. Kan tadi kalau koordinat itu kan penulisannya X, Y. Berarti misalkan titik A berarti 2,6, X-nya 2, Y-nya 6. Kalau ditanyakan posisi titik terhadap sumbu Y, maka kamu lihat angka yang di depan. Kalau ditanyakan posisi titik terhadap sumbu X, maka kamu lihat angka yang di belakang. Misal titik A tadi 2,6 berarti jarak dari sumbu Y, berarti lihat yang depan, oh 2 satuan. Kalau jarak dari sumbu X, berarti lihat yang ada di belakang, yaitu 6 satuan. Misal titik E. Titik E itu kan negatif 3, negatif 3. Berarti dari sumbu Y itu 3 satuan. Dari sumbu X jaraknya juga 3 satuan. Nah, misalkan titik F. Titik F itu negatif 5, negatif 6. Berarti negatif 5, negatif 6. Berarti jarak dari sumbu Y, berarti yang depan, negatif 5. Berarti jaraknya 5 satuan dari sumbu Y. Koma negatif 6 berarti jarak titik F
dari sumbu X itu adalah 6 satuan. Bisa dipahami ya sampai sini? Selanjutnya posisi titik terhadap titik asal 0,0. Nah, kalian tadi kan sudah mengetahui titik asal 0,0 di mana? Ya, tepat sekali. 0,0 itu adalah perpotongan dari sumbu X dan sumbu Y. Titik asal 0,0. Oke, artinya apa? Artinya adalah titik A tersebut kita lihat dari titik asal 0,0. Nah, titik A negatif 4,3. Artinya apa? Dari titik asal, titik A tersebut 4 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Oke. Kemudian titik B itu 5,5. Artinya posisinya terhadap titik asal 0,0 artinya apa? Berarti 5 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Kemudian titik C itu 4,0. Artinya apa? Artinya titik C tersebut 4 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas. Oke, kemudian titik D itu negatif 5, negatif 6. Artinya, dia 5 satuan ke kiri dan 6 satuan ke bawah. Selanjutnya, posisi titik terhadap titik acuan A, B. Kalau tadi kan titik acuannya dari titik asal 0,0. Kalau ini dari titik acuan A, B. Misal kita akan melihat koordinat titik B dari titik A. Nah, caranya seperti apa? Kita simak bersama-sama. Secara umum, titik A yang mempunyai koordinat X, Y terhadap titik acuan 0,0, lalu titik acuannya dipindah menjadi titik A, B, maka koordinat titik A yang baru yaitu A, X min A, Y min B. Nah, perhatikan gambar di samping. Jika titik A negatif 4,3 dijadikan sebagai titik acuan, berarti A, B. Berarti titik A menjadi A-nya itu negatif 4, B-nya adalah 3. Maka kalian menjadikan titik A sebagai patokan untuk menentukan koordinat titik lainnya. Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut. Posisi titik terhadap titik acuan A negatif 4,3. Kita lihat posisi titik B 5,5 terhadap titik acuan A negatif 4,3. Kalau kita masukin ke rumus, berarti titik B itu nanti X min A, Y min B. Nah, A-nya berapa? A-nya adalah negatif 4, B-nya adalah 3. Nah, itu kan titik acuannya. Kita jadikan A sebagai titik acuan. Kemudian X, Y-nya berapa? Berarti X, Y-nya adalah yang ditanyakan, titik B. Berarti B 5,5. Berarti X-nya 5, Y-nya juga 5. Maka diperoleh X min A, Y min B. Berarti X-nya tadi 5, A-nya tadi negatif 4, Y-nya 5, B-nya 3. Maka 5 dikurangi negatif 4, 5 dikurangi 3 sama dengan 9,2. 5 dikurangi negatif 4 itu 9, 5 dikurangi 3 itu 2. Maka koordinatnya adalah 9,2. Artinya apa? Artinya titik B tersebut dari titik A itu adalah 9 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Bisa dilihat dari gambar. Dari titik A ke titik B berarti 9 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas.
Nah, sekarang posisi titik C terhadap titik A, berarti dari A ke C. A tadi negatif 4,3, titik C tadi 4,0. Maka kita masukin ke rumus, X-nya berarti 4, Y-nya 0. Kemudian titik acuannya tadi negatif 4,3, artinya A-nya negatif 4, B-nya 3. Maka X dikurangi A menjadi 4 dikurangi A-nya tadi negatif 4, Y dikurangi B berarti 0 dikurangi 3. 4 dikurangi negatif 4 itu 8, 0 dikurangi 3 itu negatif 3. Maka koordinat yang baru adalah 8, negatif 3. Artinya adalah dari titik A ke titik C itu adalah 8 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Kemudian posisi titik D terhadap titik acuan A. Maka dari A ke titik D. Titik D negatif 5,6 sama seperti tadi. Maka D negatif 5, negatif 6. Artinya X-nya adalah negatif 5, Y-nya adalah negatif 6. Kemudian terhadap titik acuan A negatif 4,3 berarti A-nya negatif 4, B-nya adalah 3. Berarti X dikurangi A berarti negatif 5 dikurangi negatif 4, Y dikurangi B. Negatif 6 dikurangi 3. Negatif 5 dikurangi negatif 4 itu adalah negatif 1. Dan negatif 6 dikurangi 3 itu adalah negatif 9. Maka koordinat yang baru adalah negatif 1, negatif 9. Artinya dari titik A ke titik D itu adalah 1 satuan ke kiri dan 9 satuan ke bawah. Kemudian yang terakhir itu adalah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, perhatikan garis L, garis M, dan garis N pada koordinat kartesius di samping terhadap sumbu X dan sumbu Y. Garis L itu garis yang biru, yaitu yang A. Kemudian garis M itu adalah garis yang hijau, yaitu yang B. Dan garis N itu adalah garis yang merah, yaitu yang C. Dari gambar di samping dapat disimpulkan sebagai berikut. Garis yang sejajar dengan sumbu X, yaitu garis L1, L2, L3, dan L4. Itu garis yang biru. Jadi dia sejajar dengan sumbu X. Kemudian, garis yang sejajar dengan sumbu Y berarti garis yang berwarna hijau, yaitu garis M. M1, M2, M3, M4. Itu namanya garis sejajar dengan sumbu Y. Kemudian, garis yang saling berpotongan itu adalah garis N1 dan N2 yang warna merah. Nah, garis N1 dan garis N2 itu dia saling berpotongan dan membentuk titik potong, yaitu di titik 0,2. Terima kasih yang sudah melihat video pembelajaran ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.